Bilangan pasal 29, pada bulan yang ketujuh pada tanggal 1 bulan itu haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus, maka tidak boleh kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Itulah hari penipuan serunai bagimu. Pada waktu itu haruslah kamu mengolah sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, juga sebagai korban sajiannya tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva. Untuk lembu jantan itu 2/10 eva untuk domba jantan itu, dan 1/10 eva untuk setiap domba dari ketujuh ekor domba itu, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu, selain dari korban bakaran bulan baru serta dengan korban sajiannya dan korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya sesuai dengan peraturannya, menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Pada hari yang ke-10 bulan yang ke-7 itu haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus dan merendahkan dirimu dengan berpuasa, maka tidak boleh kamu melakukan suatu pekerjaan. Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan sebagai bau yang menyenangkan seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun, haruslah tidak bercela semuanya itu, juga sebagai korban sajiannya tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk lembu jantan itu, 2/10 eva untuk domba jantan yang seekor itu, 1/10 eva untuk setiap domba dari ketujuh ekor domba itu, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa selain daripada korban penghapus dosa pembawa pendamaian dan korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya. Pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus, maka kamu tidak boleh melakukan suatu pekerjaan berat. Haruslah kamu mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, 13 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun, haruslah tidak bercela semuanya itu, juga sebagai korban sajiannya tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk setiap lembu dari ke-13 ekor lembu jantan itu, 2/10 eva untuk setiap domba dari kedua ekor domba jantan itu, dan 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-14 ekor domba itu, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang kedua 12 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan dan untuk domba-domba jantan dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa selain dari korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya. Pada hari yang ketiga 11 ekor lembu jantan, 2 ekor lembu domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa selain dari korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang keempat 10 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan dan untuk domba-domba jantan dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang kelima 9 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa selain dari korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya dari korban curahannya. Pada hari yang ke-6 8 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya. Pada hari yang ke-7 7 ekor lembu jantan, 2 ekor
domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturannya, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa selain dari korban bakaran tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang ke-8 haruslah kamu mengadakan perkumpulan raya, maka tidak boleh kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, seekor lembu jantan, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa selain dari korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Itulah semuanya yang harus kamu olah bagi Tuhan pada hari-hari rayamu sebagai korban-korban bakaranmu, korban-korban sajianmu, korban-korban curahanmu, dan korban-korban keselamatanmu, selain dari korban-korban nazarmu dan korban-korban sukarelamu. Lalu berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Bilangan pasal 30, Nazar kaum perempuan. Musa berkata kepada kepala-kepala suku Israel demikian, inilah yang diperintahkan Tuhan. Apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Tetapi apabila seorang perempuan bernazar kepada Tuhan dan mengikat dirinya kepada suatu janji di rumah ayahnya, yakni pada waktu ia masih gadis, dan ayahnya mendengar nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu, tetapi ayahnya tidak berkata apa kepadanya, maka segala nazar itu akan tetap berlaku, dan setiap janji mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi jika ayah melarang dia pada waktu mendengar itu, maka segala nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu tidak akan berlaku, dan Tuhan akan mengampuni perempuan itu sebab ayahnya telah melarang dia. Tetapi jika perempuan itu bersuami dan ia masih berhutang karena salah satu nazar atau salah satu janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat dirinya, dan suaminya mendengar tentang hal itu tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya, maka nazar itu akan tetap berlaku dan janji yang mengikat dirinya akan tak berlaku juga. Tetapi apabila suaminya itu pada waktu mendengarnya melarang dia, maka ia telah membatalkan nazar yang menjadi hutang istrinya dan janji yang diucapkan begitu saja dan mengikat istrinya, dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Mengenai nazar seorang janda atau seorang perempuan yang diceraikan, segala apa yang mengikat dirinya akan tetap berlaku baginya. Jika seorang perempuan di rumah suaminya bernazar atau mengikat dirinya kepada suatu janji dengan bersumpah, maka dan suaminya mendengarnya tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya dan tidak melarang dia, maka segala nazar perempuan itu akan tetap berlaku, dan setiap janji yang mengikat diri perempuan itu akan tetap berlaku juga. Tapi jika suaminya itu membatalkannya dengan tegas pada waktu mendengarnya, maka ucapan apapun yang keluar dari mulutnya, baik nazar maupun janji, tidak akan berlaku. Suaminya telah membatalkannya, dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Setiap nazar dan setiap janji sumpah perempuan itu untuk merendahkan diri dengan berpuasa dapat dinyatakan berlaku oleh suaminya atau dapat dibatalkan oleh suaminya. Tetapi apabila suaminya sama sekali tidak berkata apa-apa kepadanya dari hari ke hari, maka dengan demikian ia telah menyatakan berlaku segala nazar istrinya atau segala ikatan janji yang menjadi hutang istrinya. Ia telah menyatakannya berlaku karena ia tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya. Tetapi jika ia baru membatalkan beberapa lama setelah didengarnya, maka ia akan menanggung akibat kesalahan istrinya. Itulah ketetapan-ketetapan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, yakni antara seorang suami dengan istrinya dan antara seorang ayah dengan anaknya perempuan pada waktu ia masih gadis di rumah ayahnya.